Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, Pastor Talk. Dan izinkan firman Tuhan memberkati terlebih dahulu atau membukakan pikiran kita, sehingga setiap langkah kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan mujizat. Hari ini judul yang saya bawakan itu hal yang luar biasa yang Tuhan mau ajarkan tentang benar-benar dimerdekakan. Dari Galatia 5 pada ayat yang pertama dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kalau kita melihat surat daripada Galatia ini, sebenarnya Rasul Paulus itu menulis kepada jemaat di Galatia yang sedang digoncangkan oleh ajaran-ajaran sesat dari kelompok Yudaism, yang mana orang-orang Yudaism ini menuntut orang-orang percaya non-Yahudi mereka harus mematuhi hukum Taurat, atau mereka harus memenuhi segala perintah hukum Taurat, termasuk harus disunatkan kembali untuk dapat diselamatkan. Nah, Paulus menegaskan di sini bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia. Itu hanya karena pemberian Kristus. Itu bukan hasil usaha daripada manusia. Di sini ada ketegasan dari pernyataan Paulus bahwa sesungguhnya kalian itu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak pernah salah, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu sempurna. Masalahnya gak ada orang yang bisa mencapai kesempurnaan hukum Taurat. Itu sebabnya Yesuslah yang harus turun, dan Yesus menggantikan kita untuk menyelesaikan seluruh tuntutan hukum Taurat di dalam Yesus. Makanya setiap orang percaya kita sekarang dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Yesus. Jadi harus dipahami baik-baik. Yang membuat kita layak, yang membuat kita diperkenan untuk bisa memanggil ya Aba, ya Bapa, itu karena perbuatan Yesus, bukan perbuatan kita. Nah, lalu kita melihat di sini yang kedua adalah Kristus telah memerdekakan. Dari teks Galatia 5 ini jelas dikatakan Kristus telah memerdekakan. Itu berarti merdeka di sini berarti bebas dari hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Kita dibebaskan dari tuntutan, kita dibebaskan dari standar kesempurnaan, maksud saya. Bukan berarti kita tidak menjalani artinya perintah hukum Taurat untuk melakukan itu, karena hukum Taurat itu bukan menjadi sebuah standar untuk kita diselamatkan, tetapi itu menjadi pagar yang menjaga kita agar kita tidak keluar dari patron, dari garisnya Tuhan. Agar apa? Agar si iblis tidak bisa mencari untung atau tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Ini yang perlu saudara dan saya pahami baik-baik. Nah, artinya merdeka di sini kita benar-benar bebas dari hukum Taurat ini. Nah, merdeka juga artinya kita dimerdekakan dari kuasa dosa yang selama ini memperbudak. Kita kesulitan untuk tidak melakukan dosa. Kita selalu tergoda untuk benci, kita selalu tergoda dulu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita selalu tergoda untuk ketakutan. Kita selalu tergoda untuk anxiety atau skeptis atau mencurigai orang dan lain sebagainya. Kita mudahnya tergoda tanpa bisa menolak, mungkin mencuri, mengambil yang bukan milik kita sendiri. Tapi sekarang ketika Yesus datang buat kita benar-benar dibuat merdeka dari segala kuasa dosa tadi yang telah memperbudak kita. Ini juga berarti kita telah merdeka dari segala rasa bersalah. Dan kita dimerdekakan dari segala bentuk penghukuman. Karena ingat, iblis selalu menuduh kita. Yohanes 8 mengingatkan, dia bapa segala pendusta. Dan dia pribadi selalu melemparkan dakwaan, tuduhan terus-menerus kepada orang percaya. Nah, sekarang Anda dan saya, Kristus telah memerdekakan kita dari segala rasa bersalah. Jangan lagi hidup atau jangan lagi menjadi orang Kristen yang datang sama Tuhan karena bersalah. Jangan lagi saudara beraktivitas sebagai orang yang merasa sebagai orang yang saya takut dihukum dan lain sebagainya. Ingat baik, semua penghukuman sudah diselesaikan. Semua rasa bersalah sudah diangkat di atas kayu salib. Makanya Roma 8 ayat 1 itu yang menjelaskan tidak ada penghukuman buat mereka yang ada di dalam Kristus. Anda dan saya tidak lagi dihukum. Tapi bukan berarti kita menjadi orang-orang yang sembarangan dalam beraktivitas. Nah, jadi kemerdekaan ini bukan sekedar bebas untuk melakukan apa yang kita mau,
Tetapi kemerdekaan ini adalah kita bebas, hidup dalam anugerah, dan mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini dia sekarang perbedaannya ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dan ingat baik, yang ketika kita perlu apa? Berdirilah sekarang dengan teguh. Maksudnya Paulus mengingatkan agar setiap jemaat Tuhan tidak goyah. Jangan lagi kembali ke pola pikir yang lama. Ayo, jangan lagi balik ke pola pikir yang lama. Andalkan, jangan lagi saudara berusaha mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan lagi kita mengandalkan tradisi atau kita mengandalkan aturan-aturan manusia untuk mendapatkan penerimaan daripada Tuhan. Hari ini berdirilah teguh, artinya percaya penuh pada karya Kristus yang sudah tuntas di kayu salib. Percayalah, mungkin kita belum pernah ada di situasi di mana Yesus menuntaskan segala dosa kita di atas kayu salib secara live, kita melihat langsung. Ya, karena itu peristiwa 2000 tahun yang lewat. Tapi hari ini saudara dan saya, setiap kita bisa percaya kepada korban salib Kristus atau karya Kristus itu di atas kayu salib karena Dia telah meletakkan imannya di dalam diri kita. Ya, sehingga Anda dan saya sekarang dengan sukacita bisa yakin, bisa percaya bahwa kita telah dimerdekakan karena Kristus telah melakukan karya yang tuntas di atas kayu salib. Nah, yang keempat saudara adalah ini, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bahasa atau kata kuk itu adalah gambaran tentang beban yang dipasang di lehernya hewan yang sedang bekerja. Kuk perhambaan adalah usaha manusia yang membuat hidupnya penuh dengan tekanan kerohanian. Kuk perhambaan adalah usaha manusia yang membuat manusia itu hidupnya tanpa kedamaian karena mereka merasa tidak pernah cukup benar di hadapan Tuhan. Ingat, sekali lagi saya ulangi, kita tidak pernah dibenarkan karena perbuatan. Semuanya dibenarkan oleh perbuatan Yesus, bukan perbuatan kita. Nah, Kristus datang untuk mematahkan kuk tersebut. Matius 11 ayat 28-30. Dan sekarang Yesus menggantikannya dengan kuk yang ringan. Itu bicara mengenai hubungan kasih dengan Tuhan yang terus menerus. Nah, untuk itu ketika kita sekarang sudah dimerdekakan dalam Kristus, maka kita perlu melihat dengan benar sekarang. Artinya, banyak orang Kristen sudah ditebus oleh Kristus, tapi masih hidup dengan mentalitas budak, merasa tidak layak, selalu dihantui kesalahan masa lalu, atau berusaha keras menyenangkan Tuhan dengan aturan-aturan legalistik. Padahal Kristus sudah memberi kita kemerdekaan sejati. Sekarang pertanyaannya, apakah kita benar-benar hidup sebagai orang merdeka di dalam Kristus atau masih membawa kuk yang lama? Nah, penerapan hidupnya di dalam kehidupan kita, coba deh, berani berdiri teguh. Jangan kembali kepada cara hidup yang lama yang penuh dengan beban dosa atau aturan manusia. Nikmati kebebasan rohani, bukan untuk hidup sembarangan, tapi untuk taat dengan sukacita karena kasih Kristus. Ingatlah akan identitas setiap kita, bahwa identitas Anda dan saya adalah kita anak Tuhan yang sudah merdeka. Kita bukan budak, jadi jangan pernah dihantui dengan masa lalu setiap kita. Nah, untuk itu, mari hari ini dalam beraktivitas, izinkan pikiran-pikiran Kristus yang memandu kita. Jangan biarkan masa lampau, jangan biarkan perkataan buruk, jangan biarkan tekanan media sosial itu membuat Anda semakin terpuruk, membuat Anda mengambil atau melandasi segala keputusan Anda berdasarkan masukan mereka. Yang menjadi landasan saudara untuk beraktivitas, untuk mengambil segala keputusan adalah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memerdekakan aku. Ampuni jika aku masih sering hidup dalam rasa takut, rasa bersalah, atau terikat dengan hal-hal yang bukan dari-Mu. Tolonglah aku untuk berdiri teguh di dalam anugerah-Mu dan menikmati kemerdekaan yang sejati bersama-Mu Tuhan. Dan hari ini aku percaya, aku sudah dimerdekakan. Aku sudah dijadikan segambar seperti Tuhan, melakukan perkara yang besar. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda semua. Shalom.